Hadis ke-1. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa lafdzulah wa sahhahahu ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Syaibah. Lafaz hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi, Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Hadis ini sahih. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Saya bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini. Beliau menjawab, itu hadis sahih. Az-Zarqani berkata di Syarah Al-Muwatta, hadis ini merupakan prinsip di antara prinsip-prinsip Islam. Umat Islam telah menerimanya dan telah disahihkan oleh kelompok ulama. Di antaranya adalah Imam Bukhari, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Mandzur, At-Tahawi, Al-Baghawi, Al-Khattabi, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hazim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiqi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan selainnya yang melebihi 36 imam muhaddisin. Faidah hadis. Nomor 1, kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Airnya suci substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Seluruh ulama menyatakan demikian kecuali sebagian kecil yang pendapatnya tidak dapat dianggap atau dipakai sebagai hujah. Faidah nomor 2, air laut dapat menghapus hadas besar dan hadas kecil serta menghilangkan najis yang ada pada tempat yang suci, baik pada badan, pakaian, tanah, atau selainnya. Faedah nomor 3, air jika rasanya atau warnanya atau baunya berubah dengan sesuatu yang suci, maka air tersebut tetap dalam keadaan sucinya selama air tersebut masih dalam hakikatnya, sekalipun menjadi sangat asin atau sangat panas atau sangat dingin atau sejenisnya. Faidah nomor 4, bangkai hewan laut hukumnya halal, dan maksud bangkai di sini adalah hewan yang mati yang tidak bisa hidup kecuali di laut hidupnya. Faidah nomor 5, hadis ini menunjukkan tidak wajibnya membawa air yang mencukupi untuk bersuci. Jadi kemana-mana tidak wajib membawa air untuk bersuci, walaupun dia mampu membawanya, karena para sahabat menghabarkan bahwa mereka membawa sedikit air saja. Faidah nomor 6, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu ma'uhu at-tahur, yang artinya suci dan mensucikan airnya. Ini ditulis dengan alif lam al ma'rifat.
menunjukkan ini tidak menafikan kesucian selain air laut, sebab ini adalah sebagai jawaban atas pertanyaan tentang hukum air laut tersebut. Faidah nomor 7 adalah menunjukkan keutamaan atau bolehnya menambah jawaban dalam suatu fatwa dari suatu pertanyaan. Hal ini dilakukan jika orang yang berfatwa atau yang menjawab itu berkeyakinan bahwa orang yang bertanya belum mengetahui hukum yang sebagai jawaban tambahan tadi. Jadi pertanyaannya cuma satu, kemudian dijawab 2 atau 3. Nah, yang 2 atau 3 itu sebagai tambahan ilmu bagi orang yang bertanya tersebut. Faidah hadis nomor 8. Menurut Imam Ibnu Al-Arabi, beliau berkata, adalah merupakan kebaikan dalam berfatwa jika menjawab lebih banyak dari yang ditanyakan kepada ulama. Ini adalah sebagai penyempurna atau faidah dan pemberitahuan tentang ilmu yang tidak ditanyakan. Dan secara umum dianjurkan untuk melakukan hal ini ketika adanya kebutuhan ilmu tentang suatu hukum, yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah jawaban yaitu dan halal bangkainya, padahal yang ditanyakan adalah hanya tentang hukum tentang air laut, namun Nabi menambahkan jawaban halal bangkainya, dan ini tidak dianggap membebani si penanya dengan sesuatu yang tidak penting. Justru yang bertanya itu mendapatkan tambahan manfaat. Faidah nomor 9. Menurut penjelasan Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata bahwa hadis ini merupakan setengah dari ilmu tentang bersuci. Kemudian menurut Imam Ibnu Mulaqin, beliau berkata, hadis ini merupakan hadis yang agung dan prinsip di antara prinsip-prinsip bersuci, yang mana mencakup hukum-hukum yang banyak dan kaidah-kaidah yang sangat penting.